ketemu Raja Najasyi. Minta sama Raja Najasyi untuk mulangin orang-orang yang datang ya ke negerinya. Harus ditolak, mereka harus ditolak. Siapa yang dikirim? Ya, maka dikirimlah 2 diplomat yang bagi mereka ulung, ya, yaitu Amr bin Al-As dan Abdullah bin Abu Rabi'ah. Nah, ini lagi rame ini jalanan depan Mahat. Truk atau bis itu ya. Oke, Amr bin As dan Abdullah bin Abu Rabi'ah nantinya akan masuk Islam. Tapi pada saat ini, saat mereka dikirim sebagai wakil dari kaum musyrikin Quraisy ini, mereka masih kafir. Ya, mereka datang dengan membawa banyak sekali hadiah yang mereka akan persembahkan kepada Raja Najasyi, ya, sebagai upaya mereka untuk membujuk raja. Tapi sebelum mereka menemui Raja Najasyi, yang mereka lakukan adalah membujuk dulu uskup-uskupnya. Nah, jadi karena biasa ya, kalau setiap raja itu pasti ada di sekelilingnya penasihat, ya. Nah, ini yang menjadi penasihat dari Raja Najasyi ini para uskup, yang mereka berkuasa dalam bidang agama, ya, mereka adalah Nasrani. Nah, uskup ini diyakinkan ya dengan sedemikian rupa oleh Amr bin As dan Abdullah bin Abu Rabi'ah, ya, bahwa yang datang kepada mereka itu adalah orang-orang yang memusuhi agama mereka, ya, kemudian membuat pecah belah, pokoknya dijelek-jelekin lah itu kaum muslimin, ya, sehingga mereka meminta ini pulangin aja, nanti bikin rusuh di negeri kalian. Maka para uskup ini pun terpengaruh, ya, sehingga nanti kita akan lihat bagaimana mereka agak terbujuk ya ketika para utusan kaum musyrikin Quraisy ini menemui Raja Najasyi. Maka setelah para uskup ini diyakinkan, ya, mereka pun minta audiensi dengan Raja Najasyi, ya. Pada saat itu mereka mengatakan di hadapan Raja Najasyi sambil menyerahkan hadiah-hadiah yang mereka bawa, "Wahai Raja, sesungguhnya ada beberapa orang bodoh yang menyusup ke negeri Tuan. Mereka ini sudah memecah belah agama kaumnya, juga tidak mau masuk agama Tuan. Ya, sebab itu, ya, mereka lebih baik dipulangkan saja. Ya, serahkan pada kami, biar kami yang urus mereka." Maka benarlah Rasulullah SAW mengirim para sahabatnya hijrah ke sana karena beranggapan Raja Najasyi adalah raja yang bijak. Mendengar apa yang dikatakan Amr bin As dan Abdullah bin Abu Rabi'ah itu, maka raja yang bijaksana ini tidak serta-merta menelan mentah-mentah. Ya, kalau beliau sudah mendengar dari satu pihak, maka yang ini juga perlu didengar. Maka diundanglah kaum muslimin untuk datang ke istananya menjelaskan, ya, apakah benar yang disampaikan oleh saudara kalian senegara ini. Maka kaum muslimin ini yang hijrah ini mengangkat Ja'far bin Abu Thalib, ya, sebagai humas mereka. Dan disinilah Ja'far menunjukkan kepiawaiannya, ya, sebagai seorang humas. Maka Raja Najasyi ketika utusan kaum muslimin itu datang bertanya, "Seperti apa agama kalian yang karena agama itu kalian memecah belah kaum kalian? Dan kalian juga tidak masuk agama kalian serta tidak satupun dari agama-agama ini." Ya, maksudnya ini agama baru. Maka Ja'far bin Abu Thalib yang menjadi juru bicara kaum muslimin menjawab, "Wahai Tuan Raja, dulu kami adalah pemeluk agama jahiliyah. Kami menyembah berhala, memakan bangkai, berbuat mesum, memutuskan tali persaudaraan, menyakiti tetangga, dan yang kuat di antara kami memakan yang lemah. Begitulah gambaran kami dahulu, hingga Allah mengutus seorang Rasul dari kalangan kaum kami sendiri, yang kami ketahui nasab, kejujurannya, dan amanah. Beliau menyeru kami kepada Allah
untuk mengesahkan dan menyembahnya, serta meninggalkan penyembahan kami dan bapak-bapak kami terhadap batu dan patung. Beliau juga memerintahkan kami untuk jujur, melaksanakan amanat, menjalin hubungan kekerabatan, berbuat baik kepada tetangga, menghormati hal-hal yang disucikan. Ya, beliau melarang kami berbuat maksiat. Beliau memerintahkan kami menyembah Allah semata dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Lalu kami membenarkan, beriman dan mengikuti beliau atas apapun dari agama Allah. Lalu kami menyembah Allah tanpa menyekutukannya dengan suatu apapun. Lalu kaum kami karena hal itu memusuhi kami, menyiksa kami, dan menimbulkan cobaan kepada diri kami dengan tujuan mengembalikan kami untuk menyembah terhadap patung tanpa diperbolehkan menyembah Allah, agar kami menghalalkan berbagai macam keburukan seperti dulu. Ya, itulah gambarannya. Dan kami pergi ke negeri Tuhan dan memilih Tuhan daripada orang lain, karena kami gembira mendapat perlindungan Tuhan, dan kami tetap berharap agar kami tidak dizolimi di sisi Tuhan, wahai Tuan Raja. Ini sebuah jawaban yang luar biasa yang diberikan oleh seorang yang cerdas, ya, Ja'far bin Abu Thalib. Maka kemudian Raja Najasyi bertanya, apakah engkau bisa membacakan sedikit ajaran dari Allah yang dibawa Rasulmu? Iya, jawab Ja'far, kalau begitu bacakan kepadaku. Maka Ja'far bin Abu Thalib membacakan dari hafalan beliau, yaitu surat Kaf Ha Ya Ain Shad. Surat apa itu? Surat Maryam. Sehingga apa? Ketika Raja Najasyi mendengarnya, menetes air matanya sampai membasahi jenggotnya. Basah. Bukan cuma Raja Najasyi, ini uskup-uskupnya juga yang tadi sudah terbujuk, ya, sempat terbujuk oleh Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah, juga nangis, basah wajahnya oleh air mata mendengar betapa indahnya, ya, betapa ini sebuah kebenaran yang dibacakan oleh Ja'far. Ya. Kemudian Raja Najasyi setelah mendengarkan lantunan surat Maryam itu mengatakan, sesungguhnya ini dan yang dibawa Isa benar-benar keluar dari satu mishkat. Ya, maksudnya ini tuh bacaan Al-Quran tadi, ya, yang dan yang dibawa Isa tuh benar-benar dari satu sumber. Pergilah kalian berdua, ngomongkan Amr bin As sama Ja'far, demi Allah aku tidak akan menyerahkan mereka kepada kalian berdua sama sekali. Maka keduanya pun, Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah, pergi dari hadapan Raja Najasyi. Kemudian Amr bilang ke Abdullah bin Abi Rabi'ah, kesel kan dia, demi Allah besok kita datang lagi, kita akan bikin keok itu muslim. Nah, kita akan mengeluarkan lagi senjata pamungkas kita sehingga mereka tidak akan bisa berkata-kata di depan Raja Najasyi. Ya, maka besoknya benar tuh, datang lagi menghadap Raja Najasyi. Apa yang dikatakan Amr bin As? Wahai Tuan Raja, sesungguhnya mereka menyampaikan perkataan yang tidak bisa dianggap enteng tentang Isa bin Maryam. Nah, jadi mau manas-manasin, ya, Raja Najasyi, karena bagi kaum Nasrani Isa adalah Tuhan, sedangkan dalam ajaran Islam, ya, Isa itu bukan Tuhan, melainkan seorang utusan. Ya, maka Raja Najasyi mengirim utusan untuk menanyakan hal ini kepada orang-orang Muslim. Apa sih pendapat orang Muslim tentang Isa? Ya, mendengar kabar tentang Raja Najasyi bertanya seperti itu, sebetulnya kaum muslimin juga agak deg-degan, nanti gimana nih ya tanggapan Raja Najasyi menerima kebenaran yang keluar dari lisan mereka tentang Isa. Bagaimana yang diajarkan Rasulullah SAW tentang kedudukan Nabi Isa? Maka mereka pun memutuskan, ya udah kita bicara aja apa adanya tentang bagaimana kita diajarkan tentang Isa ini. Maka Ja'far menjawab, kami katakan seperti yang dibawa Nabi kami,
ya, nggak ngarang, nggak ngelebihin, nggak ngurangin, bahwa Isa adalah hamba Allah, Rasulnya, ruhnya, dan kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam sang perawan suci. Maka Raja Najasyi mikir, mendengar hal itu, kemudian mengambil sebuah dahan dari tanah, kemudian berkata, demi Allah, Isa bin Maryam tak berbeda jauh dengan apa yang kau katakan seperti potongan dahan ini. Ya, maksudnya ya sama, ya di agama kami juga nggak jauh. Ya, Isa itu adalah seperti yang kalian katakan. Maka karena mendengar para uskup mendengus, ya, saat Raja Najasyi merespons itu, uskup-uskupnya mendengus, kesal, ya. Raja Najasyi noleh ke uskup-uskup itu, walaupun kalian mendengus, ya, kata Raja Najasyi. Nah, jadi tidak akan merubah pendapat Raja Najasyi tentang kebenaran yang dibawa kaum muslimin tadi. Ya, uskup-uskupnya kesal, ya, tapi Raja Najasyi tidak goyah. Kemudian Raja Najasyi berkata kepada orang-orang muslim, pergilah, kalian aman di negeriku. Siapa yang mencaci kalian adalah orang yang tidak waras. Sekalipun aku mempunyai gunung emas, aku tidak suka jika menyakiti salah seorang di antara kalian. Lalu Raja Najasyi berkata kepada pengiringnya, balikin itu hadiah-hadiah, ya, yang dibawa oleh utusan Quraisy tadi. Kembaliin, ya. Apakah aku pantas mendapat sogokan ini? Ya, setelah mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, ya, terhadap kaum muslimin yang mengungsi ini ke tempat kita. Maka keduanya ini diriwayatkan oleh Ummu Salamah, ya. Keduanya, Ummu Salamah termasuk yang ikut dalam rombongan yang hijrah itu, ya. Keduanya, Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah, itu pergi dengan penuh cemberut, ya, luar biasa kesal dan marah, ya, mereka karena siasat mereka ini gagal total, ya. Nah, karena ini udah jam 7, ya. Karena kejadian ini, ya, nanti kita akan bahas ini, dilanjutkan ke pekan depan, maka akan timbullah pemikiran yang lebih jahat lagi, ya, di mana mereka merencanakan sesuatu yang harus bisa menghentikan dakwah Muhammad SAW. Ya, karena kejadian ini, ya, karena kan tadinya mereka beranggapan kita pasti akan berhasil nih, ya, tapi ternyata gagal total, ya, sehingga nanti mereka akan merumuskan suatu makar baru, ya, di mana mereka mencoba untuk menghabisi dakwah Islam, ya. Tapi karena sudah jam 7, maka kita akan stop pembahasan kita, belajar kita pada pekan ini sampai di bab ini saja. Insya Allah kita kalau panjang umur, sehat, ya, kita akan lanjutkan pembahasannya di pekan depan. Semoga Allah memudahkan kita semua untuk belajar, ya. Baik, terima kasih semua pemirsa yang sudah bergabung untuk belajar, ya. Semoga bisa kita ambil ilmu dari sirah nabawiyah ini yang penuh makna. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim, dan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.